Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Sore itu, langit Jakarta mulai redup. Langit mendung menggelayut seperti menyimpan sesuatu yang akan segera turun. Di sebuah halte bus di pusat kota, terlihat sepasang suami istri muda sedang menunggu kendaraan umum. Namanya Farel dan Dinda. Pasangan ini dikenal sebagai pasangan yang baru menikah, hidup glamor, sering pamer kemesraan dan barang mewah di media sosial. Hidup mereka tampak sempurna di mata dunia. Namun di balik semua itu, tersimpan sikap angkuh yang kerap menyakiti hati orang lain. Mereka tidak suka melihat hal-hal yang dianggap mengganggu estetika hidup mereka, termasuk keberadaan orang miskin. Di halte itu, duduklah seorang kakek tua. Pakaiannya lusuh, rambutnya memutih tak terurus. Di sampingnya ada sebuah gerobak kecil dari kayu, tempat ia menyimpan kantong plastik berisi botol bekas dan sebungkus nasi sederhana. Ia tampak lelah, duduk bersandar sambil menundukkan kepala. Dinda memandang dengan raut tak suka. Mas, jijik banget sih ini orang. Ganggu pemandangan aja, ujarnya sambil menutup hidung. Farel menatap dengan pandangan tajam. Ini orang nggak tahu tempat. Halte umum begini kok seenaknya tidur. Tanpa pikir panjang, Farel berdiri dan melangkah cepat ke arah si pengemis. Dengan emosi, ia menendang bagian depan gerobak kayu itu. Brak! Gerobaknya terbalik. Isi plastik dan nasi bungkusnya tumpah ke lantai. Botol-botol bekas berserakan. Kakek tua itu terbangun kaget, tapi ia tidak melawan. Ia hanya memungut botol satu persatu dengan tangan gemetaran. Matanya sayu, bibirnya bergetar lirih. Ya Allah, Engkau maha melihat, aku serahkan semuanya kepadamu. Farel hanya tertawa kecil dan kembali ke sisi Dinda. Males banget. Makanya jangan tidur sembarangan, katanya ringan, seakan tak terjadi apa-apa. Tak ada yang membela si kakek. Orang-orang hanya menunduk, takut terlibat, sementara langit makin gelap. Angin bertiup lebih kencang, dan tanpa mereka sadari, sesuatu sedang menunggu untuk membalas. Bus kota akhirnya datang. Farel dan Dinda segera naik, duduk di deretan kursi tengah sambil terus membicarakan kejadian tadi. Dinda menertawakan gerobak yang terbalik. Lucu banget sih tadi, Mas. Itu botol-botol nyebar semua. Mukanya juga kayak orang linglung, ucapnya seraya terkikik. Farel ikut tertawa, merasa bangga karena telah mengusir pemandangan yang menurutnya mengganggu. Namun, belum sampai 5 menit bus melaju, tiba-tiba Farel diam. Tertawanya berhenti. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, padahal AC bus menyala cukup dingin. Din, kenapa ya? Dadaku sesak banget, ujarnya sambil memegang dada. Dinda mengernyit. Mas, jangan aneh-aneh deh. Tadi sehat-sehat aja, tapi Farel mulai gelisah. Ia melihat ke arah jendela bus dan matanya membelalak. Din, itu dia. Bisiknya dengan suara gemetar. Dinda menoleh ke jendela, namun tak melihat siapa-siapa. Hah? Siapa, Mas? Si kakek itu, dia di luar, ngeliatin aku dari kaca, ujar Farel ketakutan. Matanya tak berkedip, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar. Beberapa penumpang mulai melirik, penasaran dengan reaksi Farel. Mas, nggak ada siapa-siapa. Udah, istighfar. Jangan halu, Dinda mencoba menenangkan. Namun Farel semakin histeris. Astagfirullah, dia di kaca. Dia nunjuk aku. Din! Dia ngomong, tapi aku nggak bisa dengar. Dia ngomong terus. Dinda panik. Penumpang lain ikut panik. Sopir bus akhirnya menghentikan kendaraan darurat. Farel diturunkan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya lemas. Seseorang dari penumpang mengusulkan untuk membawa Farel ke rumah sakit. Dinda setuju sambil terus beristighfar. Sepanjang perjalanan, Farel tetap meracau. Dia bilang, dia nggak balas, tapi Allah yang akan balas. Dinda mulai ketakutan. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kejadian tadi di halte muncul kembali dalam pikirannya. Sosok kakek itu, gerobak yang hancur. Wajah penuh sabar yang tidak melawan. Kini tawa mereka berubah menjadi tangis. Dan baru beberapa langkah sejak menendang pengemis itu, kehidupan mereka mulai berubah. Malam itu, Dinda duduk termenung di lorong rumah sakit. Tangannya tak lepas dari ponsel, mencoba menghubungi keluarga Farel, tapi tak ada satupun yang menjawab. Di dalam ruangan, Farel masih terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Matanya sayu, sesekali mengigau dengan suara yang sulit dipahami. Dokter sempat mengatakan bahwa kondisi Farel lemah karena syok berat, tekanan darah turun drastis, dan detak jantungnya tidak stabil. Namun yang membuat heran, semua hasil pemeriksaan medisnya normal. Secara medis tidak ada masalah besar, Bu, ujar sang dokter. Tapi sepertinya suami ibu mengalami tekanan batin atau trauma yang cukup dalam. Ini bukan sakit biasa. Dinda hanya mengangguk. Matanya sembab, hatinya mulai dihantui rasa bersalah. Ia pun tertidur di bangku tunggu, lelah secara fisik dan batin. Namun saat tertidur, Dinda justru mengalami mimpi yang sangat aneh dan menyeramkan. Dalam mimpi itu, ia berdiri sendirian di halte bus. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lewat, hening dan mencekam. Lalu dari kejauhan muncul gerobak kayu berjalan sendiri. Suara roda kayunya menyeret-nyeret aspal. Gerobak itu mendekat perlahan. Di belakangnya, sosok kakek tua yang tadi mereka tendang. Namun wajahnya kali ini tampak berbeda, terang, tenang, dan menatap langsung ke arah Dinda. Kau ikut menertawakan orang yang sedang diuji, ucap si kakek dengan suara berat tapi datar. Padahal yang diuji belum tentu lebih hina dari yang menertawakan. Dinda gemetar.
Ia ingin menjauh, tapi kakinya terasa kaku. Tak bisa bergerak. Kalian tertawa di dunia, tapi di akhirat tawa itu akan lenyap. Dan hanya penyesalan yang tersisa. Tiba-tiba langit dalam mimpi itu berubah gelap. Awan hitam menggulung. Suara gemuruh menggema, dan dari balik gerobak muncul kobaran api yang besar. Api itu mengejar Dinda, membakar sekelilingnya. Ia berteriak histeris dalam mimpi, berusaha lari tapi tak bisa. Dinda terbangun dengan nafas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap sekeliling, kembali di lorong rumah sakit. Tapi bayangan dari mimpinya belum juga hilang. Ia berdiri, berjalan perlahan ke arah kamar tempat Farel dirawat. Saat membuka pintu, ia mendapati Farel terbangun, menatap kosong ke langit-langit, mulutnya bergerak lirih, seperti berzikir. Saat Dinda memegang tangannya, Farel menoleh dengan wajah pucat dan berkata, "Din, kita harus minta maaf. Aku lihat dia bilang pintu taubat masih terbuka. Sebelum semuanya terlambat, pagi harinya, Dinda memutuskan untuk kembali ke halte tempat kejadian itu terjadi. Matanya sembab, wajahnya letih, namun ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari bukan sekadar kakek tua itu, tapi jawaban dari apa yang tengah menimpa dirinya dan Farel. Sesampainya di halte, suasana pagi masih sepi. Gerobak kayu itu tak lagi ada di sana. Hanya sisa plastik robek dan bekas nasi yang sudah mengering di sudut lantai. Dinda duduk diam di bangku halte, memandangi jalan yang kosong. Tak lama datang seorang pria tua penjual koran yang sering mangkal tak jauh dari sana. Dinda menyapanya pelan. "Pak," kakek tua yang biasa duduk di sini, yang bawa gerobak kayu itu. "Bapak tahu kemana dia pergi?" Pria itu mengangguk perlahan, wajahnya ikut muram. "Sudah 2 hari nggak kelihatan." "Tapi saya tahu siapa dia, nak." Dinda menoleh cepat, penuh harap. "Namanya Pak Husen. Dulu beliau guru ngaji di kampung sebelah. Orang baik, ramah, suka bantu orang susah. Tapi sejak istrinya meninggal dan rumahnya kebakaran, hidupnya berubah. Semua harta hilang. Dia nggak mau jadi beban keluarga, makanya memilih hidup di jalan." Dinda tercekat. "Lalu, dia kenapa mengemis?" Sahut pria itu cepat. "Beliau nyari botol bekas, kadang ngamen. Tapi setiap kali dapat rezeki, selalu dibagi. Bahkan sering saya lihat, beliau beli air minum dan dibagikan ke pemulung lain. Bibirnya nggak pernah berhenti zikir." Dinda tertunduk, hatinya mencelos. Suara kakek dalam mimpinya kembali terngiang. "Kalian tertawa di dunia, tapi di akhirat tawa itu akan lenyap." Pria itu melanjutkan, "Beberapa orang yang pernah mengusir beliau semua dapat balasan aneh. Ada yang tiba-tiba bangkrut, ada yang anaknya sakit, ada yang rumahnya terbakar. Tapi Pak Husen nggak pernah marah. Beliau cuma bilang, kalau aku nggak mampu membalas, biarlah Allah yang membalas." Dinda mulai menangis. Air matanya jatuh membasahi tangan. Kini ia tahu, semua yang terjadi bukan kebetulan. Tiba-tiba ponselnya berdering, telepon dari bank. Suara pegawai bank menjelaskan bahwa seluruh saldo tabungan milik Farel dan Dinda hilang karena penarikan misterius dari rekening yang tidak bisa dilacak. Dinda lemas. Tak berhenti sampai di situ, satu pesan WhatsApp masuk, kontrakan mereka terbakar karena korsleting listrik. Tangis Dinda pecah di halte itu. Ia berlutut, memeluk dadanya sendiri. Balasan itu benar-benar datang. Satu demi satu, cepat, tanpa bisa dihindari. Beberapa hari telah berlalu. Farel kini bisa berbicara dengan lebih tenang, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun sorot matanya berubah. Tak ada lagi kesombongan seperti dulu. Ia lebih sering diam, menunduk, dan mengucap istighfar lirih setiap kali teringat kejadian di halte. Dinda, yang merasa hancur secara batin dan kehilangan segalanya secara materi, memutuskan kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Halte itu kini lengang. Tak ada keramaian. Tak ada gerobak kayu. Tak ada kakek tua. Namun bekas luka kejadian itu masih tertinggal di lantai dan di hatinya. Perlahan Dinda turun dari ojek, melangkah ke sudut tempat gerobak itu dulu terbalik. Ia berdiri beberapa detik lalu jatuh bersimpuh. Di hadapan orang-orang yang lalu lalang, ia sujud. Bukan karena malu pada manusia, tapi karena hancur di hadapan Allah. Tangisnya pecah. "Ya Robi, ampuni suamiku. Kami hina, kami lupa. Kami tertawa saat engkau sedang menguji kami." Orang-orang yang melintas memperhatikannya, namun tak ada yang menghampiri. Ia sujud cukup lama, lalu bangkit dengan wajah basah air mata. Sejak saat itu, hidup Dinda dan Farel berubah total. Mereka memilih tinggal di rumah kontrakan sederhana, jauh dari pusat kota. Barang-barang mewah dijual untuk biaya pengobatan dan keperluan sehari-hari. Dinda mulai bergabung dengan komunitas sosial yang membagikan makanan kepada kaum duafa. Setiap kali melihat pengemis atau pemulung tua, matanya selalu berkaca. Kadang ia mengulurkan sedekah, kadang hanya mampu menyeka air mata. Farel pun perlahan pulih. Ia memutuskan berhenti dari pekerjaan yang dulu membuatnya sombong. Kini ia membuka warung kecil di depan rumah, mengutamakan pelayanan dengan senyum dan adab. Kakek tua itu tak pernah mereka temui lagi. Namanya hanya tersisa di ingatan dan doa. Namun, setiap pagi saat matahari menyentuh lantai halte yang sepi, Dinda selalu merasa seolah sosok itu masih ada, duduk diam, berzikir, dan mendoakan orang-orang yang pernah menzaliminya. Karena bagi mereka, hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di hadapan manusia, tapi seberapa rendah kita mampu sujud di hadapan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.